Halo, selamat sore teman-teman. Eh, Hari ini kita mau bahas sedikit mungkin tentang COVID yang katanya ada lagi ya. Jadi bukan ada lagi sih, sebenarnya bermutasi mungkin ya virusnya. Jadi variannya ada nambah baru lagi. Mungkin nggak semenakutkan sebelumnya mungkin kalau untuk yang udah vaksin. Karena kayaknya kalau yang udah vaksin tuh saya baca-baca emang lebih susah untuk terinfeksi. Cuman balik lagi bukan bukan lebih susah terinfeksi sih, kayak mungkin kekebalannya lebih bagus atau gimana gitu ya. Tapi nggak nutup kemungkinan juga untuk tetap kena karena beberapa juga dari beberapa kasus yang ada di Jakarta khususnya, COVID ini masih bisa nginfeksi orang yang udah vaksin, malah dia udah 2 dosis atau 3 dosis, saya lupa, saya baca kemarin ada yang masih kena juga. Ya, cuman mungkin kalau udah vaksin gejalanya nggak gitu parah mungkin ya, gitu juga. Saya masih jadi perbincangan juga sih karena belum ada yang pastinya gimana. Jadi teman-teman, hari ini kita mau bahas sedikit mungkin tentang COVID varian baru ini. Apakah mungkin pasti teman-teman udah tahu lah, maksudnya COVID itu sama ya, kayak sesak napas atau yang kayak batuk atau yang kayak apa, demam atau apa. Tapi ini yang menarik teman-teman, ini beda karena balik lagi saya hanya baca artikel harian yang ada itu, semuanya saya baca-bacain. Jadi saya tahu kalau yang COVID yang varian ini katanya tuh dia menyerangnya pencernaan, lebih ke pencernaan. Jadi dia nyerang bagian pencernaan, justru malah nyerang ke pernapasannya tuh nggak separah yang dulu jadinya katanya. Jadi hari ini kita mau bahas COVID, tapi kita akan kasih teman-teman juga, maksudnya mungkin tips gimana sih cara biar tubuh kita tetap bisa terjaga kesehatannya, biar kita nggak gampang keinfeksi dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi apa aja yang harus kita konsumsi, yang harus kita lakuin. Terus kita mungkin mau memperdalam lagi tentang COVID ini. Jadi apa sih yang apakah saya masih tetap harus konsumsi ini, apakah saya masih harus konsumsi itu, padahal kan kayaknya selama ini kita udah mulai mulai menjauh gitu ya dari COVID. Apakah harus balik lagi ataukah mungkin apa cukup atau gimana cukup atau apa-apanya. Nah, kita hari ini kita mau bahas lagi, mungkin ini seperti semacam seperti deja vu beberapa bulan yang lalu ya, waktu COVID masih hits-hitsnya, waktu teman-teman semua kita semua masih kesusahan lawan COVID ya kita kan. Jadi tapi hari ini pasti kita akan lebih dalam sih, saya jamin, karena kita udah punya banyak data, kita udah punya banyak ilmu juga yang udah kita pelajarin dari dulu-dulu, sekarang kita tinggal implementasiin. Dan saya juga udah undang pakar kesehatan kita bilangnya. Jadi ada dokter Trevino yang akan bantuin saya hari ini untuk bahas tentang varian baru ini, apakah sama, apakah beda, apa yang harus dilakuin. Oke, ini sudah ada Dokter Trevino. Selamat sore, dokter. Selamat sore, suara Ya, saya cukup jelas ya? jelas dok, jelas. Oke, Oke. jadi mungkin itu tadi kan intro dari saya, dok. Mungkin ada yang mau ditambahin nggak, dok? Mungkin tentang varian baru ini nih, apakah lebih bahaya, ataukah justru malah nggak bahaya sama sekali untuk orang yang udah vaksin, atau apa gimana? Ya, memang sekarang itu menjadi concern ya dari dunia untuk selalu melihat perubahan-perubahan dari coronavirus ini. Jadi kalau mau disebut lebih berbahaya apa tidak berbahaya, memang sebagian besar berpendapat kurang berbahaya, tetapi untuk orang-orang tertentu yang rentan tetap berbahaya. Tetap berbahaya, dan masalahnya itu yang kita nggak tahu. Siapa sih yang sebenarnya rentan? Nah, itu yang sekali lagi selalu menjadi apa namanya, ya mungkin jadi kekhawatiran, jadi ketakutan ya, karena nggak tahu siapa yang rentan. Tapi juga di satu sisi yang lain, kalau kita nggak beraktivitas ekonomi, berat juga ya kalau kita hanya terus ketakutan dengan si uh, virus ini, coronavirus ini ya. Nah, ini barangkali
Ya kita coba tinjau aja sebelumnya, pasti juga teman-teman semua juga pasti lihat ya, apa namanya, baca-baca juga di website dan sebagainya. Ya kita coba aja lah, kita dalami bersama bagaimana kita supaya bisa artinya kita tetap hidup berdamai dengan Omikron. Gitu ya, Mas Angga. Oke, jadi mungkin boleh langsung dimulai dok, silakan. Oke. Jadi terima kasih untuk waktu dan siang hari ini. Bapak Ibu semua hebat. Ya, kenapa hebat? Karena nih jam berat nih sebenarnya ya, tapi bisa tetap waspada dan mau ikut dalam LOP ini. Dan tentu saja pasti ada banyak hal yang sangat bermanfaat buat Bapak Ibu semua, bukan hanya mengenai pengetahuan spesifik tentang Omikron ini ya, tetapi juga tentu bagaimana kita semua saling memperkuat, saling membantu ya, sehingga kita juga lebih apa ya, lebih bisa ya siaplah menghadapi apapun juga ya, termasuk juga kalau ada pandemi. Nah, kita bicara Omikron ya. Dulu terkenalnya COVID-19 dengan nama virusnya SARS-CoV-2. Tapi ke belakang kok jadi lebih tenar namanya COVID, namanya Omikron nih ya. Sebenarnya semuanya masih sama ya, kelompoknya coronavirus, ya itu virus corona. Dan ini dimulai dari tahun 2019 pandeminya itu ketika muncul endemi di Cina, ya di mana banyak orang-orang yang terkena virus tersebut mengalami pneumonia bahkan sampai meninggal, radang paru ya sampai meninggal. Kemudian mulai meluas tahun 2020 ya, teridentifikasi virusnya dengan nama SARS-CoV-2 ya, dan mulai meluas, makin banyak penyebarannya lewat udara terutama karena bisa melintasi benua, sampai kemudian tahun 2021 timbul varian yang Delta. Itu saya yakin juga Bapak Ibu pasti nggak lupa itu ya, karena pasti sering benar tuh mendengar lalu lintas bunyi sirene ambulans ya. Kemudian saya sendiri juga sering sekali ya mendapat konsul atau mendapat WhatsApp turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan sebagainya. Wah, banyak banyak kayak gitu tuh Delta itu, dan memang sebenarnya benar-benar ada ya, bukan sama sekali nggak ada. Kemudian ada yang bilang berusaha bilang ignore ya, bilang nggak ada lah, itu cuma ini cuma itu segala macam. Enggak ya, ada, benar-benar ada, dan benar-benar ada itu benar-benar real ya, bahkan sampai banyak juga yang sudah meninggal ya. Kemudian di situ pemerintah menggenjot ya vaksinasi kita, dan kemudian di akhir 2021 ke 2022 muncul lagi varian Omicron ya. Jadi sebenarnya kalau mungkin juga teman-teman sudah pernah lihat ya sebelum-sebelumnya dalam juga di website atau di mana, termasuk juga dalam kegiatan-kegiatan LOP kita ini, saya sudah pernah menyinggung bahwa coronavirus itu bukanlah barang baru ya buat manusia. Itu barang yang pasti sudah berabad-abad ya, tapi dikenal oleh orang tahun 1960-an. Jadi Omicron itu coronavirus itu tahun 60-an kita udah pada kenal ya, orang-orang scientist sudah kenal. Cuma memang apa ya, mungkin dia terbatas aja ya pada orang yang sakit batuk pilek biasa ya. Jadi kalau kita bilang common cold dalam bahasa Inggris, batuk pilek itu cuma rhinovirus, virus hidung ya, atau coronavirus itu yang paling sering ya. Dan dia baru menimbulkan satu pandemi yang pertama yang bikin heboh, yaitu SARS tahun 2003. Dan dari 2003 itu 2 tahun berakhir. Ya. Pandemi berikutnya ada MERS-CoV. Itu juga sama dari coronavirus tahun 2012, timbul dari Timur Tengah. Banyak menyebar melalui perjalanan ibadah ke Timur Tengah. Ya. Dan belum selesai nih pandeminya, kalau Bapak Ibu masuk ke websitenya WHO, akan melihat bahwa ada peak, ya, naik turun, naik turun, naik turun, ya. Dan sebelum sampai 2019 selesai, sudah muncul coronavirus yang berikut, yaitu SARS-CoV-2. SARS ya adalah singkatan dari adanya respirasi distress ya, ada masalah gangguan respirasi yang berat ya, SARS ya. Namanya CoV itu coronavirus ya, dan ini versi yang kedua SARS-CoV-2. Nah, udah banyak, dan sebenarnya kalau kita ikuti baik-baik ya, apalagi yang sekarang ini kemudian orang
sudah bisa memeriksa coronavirus ini dengan lebih teliti lagi, ya, banyak sekali versi-versi varian-varian dan sebagainya, ya. Jadi banyak sekali ya varian dari coronavirus, dan coronavirus itu adalah virus yang mudah melakukan mutasi, ya. Jadi banyak kali bermutasi, dan kita sudah mendengar episode yang terakhir ini namanya Omicron, BA4 dan BA5, ya. Jadi kalau Anda masuk ke websitenya WHO, kemudian kita cari Omicron ini, ya, udah banyak siaran-siaran mengenai Omicron, juga mengenai COVID-19, mengenai SARS-CoV-2, ya. Ini menjadi concern dari para ahli. Kenapa? Karena peningkatannya yang cukup banyak, ya. Sekali lagi berkembang sama seperti yang sebelumnya, Omicron yang sebelumnya berkembang dari Afrika Selatan, ini berkembang melejit, yang banyak sekali menyebar, sehingga orang khawatir, waduh, ini memang banyak sekali menyerang, ya, atau kemampuan virulensinya, daya serangnya itu tinggi, ya, cepat sekali menyebar, ya. Dan kita tahu sendiri bahwa ya katakanlah dari Afrika yang mungkin lalu lintas udaranya nggak banyak, tapi cukup banyak pastinya, sehingga bisa menyebar ke negara-negara lain, ya. Bahkan yang Omicron versi bulan Desember, Januari awal itu kan langsung menyebar ke seluruh dunia, ya. Nah, Anda bisa lihat di sini, ya. Dari tahun 2020 mulai awal terdeteksinya COVID-19, ya, sampai tahun 2022 Mei, ya, total kasusnya ini meningkat logarithmic scale, ya. Tapi memang cenderung mulai mendatar nih, ya, dari tahun 2021, ya. Nggak terlalu naik lagi, ya, sambil mendatar, ya. Nah, tapi kalau kita lihat daily cases-nya, sebenarnya Januari 22 nih, ketika si Omicron mulai masuk dalam pasar dunia, wah, gede, ya. Langsung meningkat mengalahkan teman-teman yang lain, yang Delta dan sebagainya. Tapi Anda bisa lihat bahwa di sini ada naik turunnya. Dan sekali lagi kalau Anda mau berargumen bahwa ya ini tergantung lab-nya dong, ada apa enggak? Betul, betul sekali, ya. Di awal-awal sini lab-nya masih belum banyak, ya. Belum banyak kemampuan terdeteksi. Kita bisa mendeteksi antigen itu paling tahun 2020 September lah mulai diperkenalkan antigen. Sebelumnya antibody, ya, yang kita tusuk-tusuk di jari ini. Bedanya antibody sama antigen, karena antibody ini adalah perlawanan dari tubuh kita. Perlawanan dari tubuh kita dengan adanya virus. Sehingga kalau kita ketemu antigennya positif, bisa jadi virusnya masih ada, bisa jadi virusnya udah udah pergi, ya, nggak bisa dipastikan. Kalau kita tusuk hidung kita dengan PCR, dengan antigen, maka kita ketemu virusnya. Artinya apa? Kalau virusnya ketemu, nah berarti masih ada nih di dalam, ya, terutama di hidung. Yang kita bisa tusuk hanya di hidung, nah, di belakang mulut. Yang lainnya kalau udah dalam paru-paru kita udah nggak bisa cari, ya. Mungkin kalau ke saluran cerna kita bisa tusuk dari anus, ya. Tapi itu tidak lazim dilakukan. Tapi kenapa ada pemikiran seperti itu? Karena virusnya ini bisa berkembang, bisa menyebar ke seluruh tubuh kita. Beberapa waktu yang lalu mungkin juga kalau ada yang pernah ikut dan bisa browsing, saya juga sempat membicarakan tentang ukuran partikel. Makin kecil ukuran partikel tempat virusnya dompleng, makin cepat masuk ke dalam paru-paru dan menyebar ke seluruh tubuh kita lewat darah. Nah, sekali lagi Anda bisa lihat di sini peak-nya begitu masuk ke versi Omicron, wah, langsung melejit, ya. Ini betul-betul membuat orang jadi pikir-pikir kenapa, ya. Kalau Anda bisa lihat nih kasus kematiannya, ya. Jadi di antara segitu banyaknya pandemi yang pernah terjadi di muka bumi, maka ini pandemi yang paling besar kematiannya sekitar 6 juta. Kalau Anda masuk ke website, ya, Anda bisa lihat di situ. Ya, paling besar kematiannya adalah ini. Tentu saja ini nggak sendiri berdiri karena pneumonia, ya, atau radang paru, ya. Mula-mula ketika masih awal-awal pandemi banyak, memang namanya juga SARS-CoV-2, ya. SARS itu yang menyebabkan ide adanya radang pneumonia, radang paru, tapi kemudian menjadi COVID, berarti coronavirus disease, ya. Semua penyakit karena coronavirus. Karena si coronavirus ini bisa menyebar ke organ-organ tubuh lain dan mengembangkan penyakitnya lagi sendiri, ya. Nggak semuanya jadi radang paru dan menimbulkan kematian. Karena itu kita melihat perbedaannya nih, masih awal-awal radang paru meninggal, ya, radang paru berat. Tapi ke belakang ada yang diabetes, ada yang kanker,
ada yang sakit darah tinggi, paling banyak darah tinggi ya, karena berkaitan dengan reseptor obat captopril ya, yang sering sudah menjadi suatu bagian dari terapi yang rutin ya, captopril itu. Nah, ternyata virusnya bisa menyebar dalam darah, virusnya bisa menyebabkan kematian lebih tinggi lagi pada kasus-kasus penyakit kronis. Jadi nggak murni virusnya itu adalah virus saluran napas dan kemudian menyebabkan radang pernapasan, tapi juga dia bisa menyebar ya, dan kemudian menimbulkan juga kematian akibat jantung, akibat stroke, bisa menimbulkan penyumbatan pembuluh darah dan sebagainya karena radang yang tinggi ya. Kita lihat di sini ya, ini kembali lagi ya, active cases-nya nih Anda lihat dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan tuh memang tinggi ketika varian Omicron ini mulai merebak ya. Dan itu memang menjadi concern karena berarti daya transmisinya, daya virulensinya besar, daya serangnya ke orang besar ya. Tapi kalau kita melihat kasus-kasus yang sudah selesai ya, ini yang sembuh sebenarnya cukup banyak yang sembuh ya, dan yang meninggal ya. Jadi kalau Anda cermati, sebenarnya sekitar 1% aja yang meninggal ya. Tapi sorry ya, walaupun kita bilang secara umum cuma 1%, 2% yang meninggal. Kalau yang meninggal keluarga kita ya nggak jadi 1% lagi, langsung 100% ya. Kenapa ya? Udah nggak ada lagi ya. Kalau yang meninggal keluarga kita. Jadi memang harus hati-hati karena kalau kita bagian yang rentan, kita ternyata orang yang bisa jadi parah, wah itu dia. Yang jeleknya tuh kita nggak tahu nih kita yang mana nih ya. Ada orang yang kayaknya nggak apa-apa, masih muda, tapi gara-gara kegemukan dia meninggal. Tapi ada lagi yang lain, kayaknya udah tua, udah apa segala macam sakit segala macam loh. Kok hidup terus ya? Dan saya punya pengalaman dengan itu. Pasien saya minum SOP, ya rutin minum. Positif, PCR yang positif, CT value-nya juga tinggi, nggak tinggi maksudnya, sekitar 20-an lah ya, 20-an tuh masih artinya aktif ya. Survive ya, dan itu bukan minum SOP sekarang. Nah itu yang paling bagus ya, testimoninya itu adalah udah rutin jauh sebelum ada pandemi ini, rutin minum SOP. Dan itu yang penting harus kita catat ya. Nah Anda bisa lihat di sini sekali lagi, kematiannya nggak banyak kok, cuma 1% gitu. Tapi bener nggak sih gitu ya? Nah ini kalau Anda masuk ke website WHO udah banyak hal-hal baru ya yang dipelajari ya tentang si coronavirus ini ya. Yang Anda lihat ya. Yang ini adalah gambar mikroskop yang sangat itu ya. Sangat ini. Jadi coronavirus terdeteksi dalam sel ini ya. Ini kalau Anda lihat sel yang ada 3 nih ya, pisangnya itu namanya neutrophil atau sel batang ya, saya lupa bahasa Indonesia apa. Ada tuh kalau Anda bilang ini segmen ya di dalam pemeriksaan sel darah putih ya. Coronavirus ini sebenarnya gimana sih ceritanya ya? Ini virusnya seperti ini ya. Anda lihat batas ini namanya batas sel ya. Ini membran sel. Ini di dalam ini adalah kejadian di dalam sel kita. Jadi si virus ini ya di udara nih benda mati, nggak ada apa-apa ceritanya. Terus masuk dalam tubuh kita, ya dihirup pun dia nggak ngapa-ngapain. Dia hanya bisa ngapa-ngapain setelah nyantol di sel kita. Ada dockingnya ya. Kalau ini kapal tempat dock ya. Nah di sini kalau dia udah bisa dock di sini, baru dia mulai activate ya. Activate dia masuk ke dalam ya RNA-nya nih materi genetiknya masuk ke dalam ya kemudian dia beraktif dia di sini ya membentuk virus yang baru lagi ya. Nah virus yang baru ini kemudian keluar lagi dan bisa menginfeksi sel-sel lain yang sehat. Ini kan cuma satu, ribuan ya, ribuan dan kemudian buang menyebarnya bisa logaritmik ya. Ini semua kejadian yang di dalam sel ya. Jadi intinya ketika dia terbang-terbang di sini, Anda kasih hand sanitizer, udah nggak ada cerita, habis ya, spike-nya habis. Kalau misalnya Anda cuci tangan, habis, udah dia nggak ada cerita. Disemprot kiri kanan, habis, nggak ada cerita. Ya, dia baru ada ceritanya nih kalau sudah membajak, ya, membajak sel-sel tubuh kita. Nah itu dia. Nah ini si coronavirus, ya. Kemudian Anda lihat di sini bahwa
good newsnya ya, vaksin yang ada masih oke, ya vaksin yang ada masih oke, masih bisa mencegah, menangkal, ya. Ada hal-hal lain yang kita pelajari juga yaitu bahwa berkembangnya dari Afrika, sami ya dengan omikron yang sebelumnya, sami dari Afrika, sami mawon. Beredar sejak Januari 2022 tuh ya, 2022 udah mulai yang kita bilang tinggi tuh ya, udah mulai jauh lebih mudah ditularkan, ditransmisikan ya. Dan ini Anda lihat di sini tetap masih bisa efektif dicegah oleh vaksinasi kita. Nah sekarang pertanyaannya, vaksin kita efektif apa enggak nih? Who knows loh, nggak ada yang tahu loh. Kita disuntik. Saya punya kok pasien ya, yang saya tes antibodinya nih, yang tes dulu untuk diagnosis ya. Saya tes lagi, tusuk jarinya, taruh di ininya, nggak ada tuh IgG-nya, non reaktif. IgM-nya apalagi, IgM sih nggak ada ya. Kita nggak cari IgM kalau kita mau melihat antibody. Kita cari IgG ya, IgG non reaktif. Artinya apa? Nggak ada dong antibodinya nih ya. Jadi ada sesuatu nih ya, ada sesuatu. Jadi antibody itu kalau kita dengar ceritanya, saya coba di sini ya, lihat di sini. Maaf nih agak berantakan slide-nya, tapi saya mau cerita bahwa si antibody itu letaknya di sini ya, di sini. Nah, virus tadi ya Anda lihat sini udah masuk di dalam sel ya, dan dia kemudian membajak ya inti sel kita sehingga dia hanya memproduksi virus juga ya. Jadi sel yang sudah dibajak, yang udah ada terorisnya, terus gimana dong ya? Nah, ini dikenal oleh si NK cell. Ini lihat nih, healthy NK cell. Ya. Dia mengenali sel yang sudah dibajak. Ya. Kemudian si sel yang NK cell ini mengenali sel yang sudah dibajak. Ya. Dia panggil teman-temannya, ya, panggil semua reaksi imun sel yang lain, sehingga kemudian paru-parunya kembali sehat dan tidak rusak. Ya. Nah, ini memanggil-manggil temannya ini pakai macam-macam. Di dalamnya adalah antibody, salah satunya. Tapi kalau orang yang high risk, ya kemudian bisa jadi sakit, makin parah dan meninggal, itu ternyata NK cell-nya tidak berfungsi dengan baik. Ada disfungsi dari NK cell. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Yang dipanggil lain nih teman-temannya tadi, neutrofil tadi, yang cabangnya banyak, atau segmen kalau Anda bilang di dalam pemeriksaan leukosit. Akibatnya apa nih? Wah, dia lain ceritanya, cara kerjanya lain. Cara kerjanya itu bom kiri kanan semua, taruh bom, rusak paru-parunya, damage lung. Ya, itu yang kita dengar dengan badai cytokines. Ya, jadi kalau kita mau bilang bahwa kita mau menurunkan COVID-19, menurut artikel ilmiah ini kita harus mencoba juga imunoterapi yang meningkatkan si natural killer cell ini, NK cell based immunotherapies ya. Diharapkan kenapa? Ini nih yang terjadi ya. Si NK cell yang sehat bukan NK cell yang sakit. Yang sakit itu bego-begoan nih, salah manggil teman, salah manggil tentara ya. Kalau yang ini pinter, akhirnya langnya sembuh. Yang ini enggak, ya langnya damage karena yang dipanggil salah ya. Harusnya cuma cukup dengan peluru, dipanggilnya bom atom misalnya ya. Nah, ini dia ceritanya. Jadi NK cell, ini artikelnya ya, berhubungan dengan respons terhadap COVID-19. Tuh, lihat tuh. NK cell are cytotoxic lymphocytes, ya, cytotoxic, jadi toksik terhadap sel, ya, karena selnya udah keracunan, udah dibajak oleh si virus, ya. Limfositnya yang bukan bunuh virus langsung, tapi bunuh selnya yang sudah dibajak. Ya agak jahat ya. Tapi sel kita masih banyak kok, ribuan ya, jadi miliar, triliun, jadi nggak apa-apa lah. Sel-sel yang rusak udah dibajak, bom, langsung bikin rusak ya. Nah itu dia. Jadi kalau dia kurang jumlahnya, ya ternyata bisa menyebabkan severe, ya severe dari COVID-19.
Terus ada lagi nih ya, yang tadi quality ya, kemudian jumlahnya ya. Jadi disfungsi dari NK cell itu ya menyebabkan kemudian si NK cell-nya ini nggak bisa berfungsi dengan baik. Ya, akibatnya apa? Akibatnya ya si NK cell-nya itu tidak bisa membantu menghilangkan virus, ya, dan kemudian rusaknya makin banyak. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau gitu kita banyak-banyakin dong NK cell. Ini kan terjadi ya dengan teman-teman semua nih ketika masih rame-ramenya coronavirus, SARS-CoV-2 masih rame-ramenya. Waduh, kasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih itu, vitamin A, B, C, D termasuk juga memberikan utsukushi dan sebagainya, SOP subarasi dan sebagainya ya. Bener nggak sih bisa kayak gitu ya? Jadi sebenarnya nih ya, yang produksi NK cell adalah tulang kita ya. Tulang kita ini memproduksi, namanya di sumsum tulang, bone marrow ya. Itu ada di lapisan pinggir dari tulang ini, memproduksi sel-sel pertahanan tubuh kita ya. Nah, jalannya seperti ini nih ya. Dia produksi ya, sehingga kemudian terbentuk NK cell ya. Nah, Anda lihat bahwa ada prosesnya nih ya, nggak bisa segitu aja dia langsung terproduksi tadi, panjang panjang produksinya ya, nggak cuma pendek-pendek ya, panjang sekali dan menghasilkan bermacam-macam nih, nggak cuma satu sel limfosit tadi. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau Anda periksa darah, Anda tahu NK sel di mana? Taunya di limfosit ya. Dan limfosit itu serinya ada 3, NK sel, kemudian ada limfosit T, ada limfosit B ya. NK sel ini kayak first responder ya, unit reaksi cepat. Begitu ada virusnya, dia yang duluan ya. Tapi Anda bisa lihat nih ya, kompleks NK cell itu sampai menjadi mature NK cell ya. Nah, mature NK cell ya. Ini Anda lihat, ini prosesnya panjang ya. Dari di dalam tulang itu ya, kemudian bisa keluar ya, berkembang ya. Artinya apa? Perlu waktu, itu jawabannya. Perlu waktu. Nggak segitunya kemudian kita produksi NK cell hari ini apa, besok jadi. Nah, lama ya, lama. Sorry, nggak lama. Nggak bisa cepat ya. Kalau kita bilang saja virus antibody saja perlu 14 hari ya. Anda yang umroh, Anda yang pergi haji, minimal diminta 2 minggu sebelum berangkat baru vaksinasi ya, vaksinasi meningitis. Karena perlu waktu 2 minggu untuk membentuk antibody. Nah, ini bukan antibodinya, tapi sel yang membentuk antibody yang merangsang supaya antibody terbentuk ya. NK sel yang first responder merangsang sel T, merangsang sel B, baru antibody terbentuk. Jadi ini NK sel yang matang dan pintar ini nggak cuma sehari 2 hari jadi, perlu waktu yang cukup panjang ya. Anda bisa cari itu. Jadi nggak gampang ya. Nah, perlu waktu, terus kuncinya di situ ya. Dari sini, kemudian juga bukan sesuatu yang cepat, kemudian juga bahwa tubuh kita tuh nggak bisa segitunya merespon ya. Anda berikan utsukushi, lalu kemudian akan merespon langsung cepat, nggak ya. Dia pun ya, Anda lihat namanya ini sel yang dibentuk oleh tubuh kita ya, NK sel. Jadi nggak mungkin cuma satu aja ya. Sel kita kalau Anda lihat ada membran sel, ada inti sel, ada plasmanya dan sebagainya, bla 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 bla. Intinya perlu apa? Protein. Perlu apa lagi? Perlu lemak. Perlu apa lagi? Perlu energi dari karbohidrat. Jadi ketika Anda dalam kondisi yang fit, tulang-tulangnya mampu membentuk sel-sel pertahanan tubuh, disitulah Anda makan baik-baik, ditambah Anda men-trigger pembentukan sel-sel imun ini. Kalau Anda sudah sakit, baru Anda men-trigger, maka Anda baru membentuk energi atau Anda memberikan energi untuk ngobatin diri dulu ya. Belum tentu bisa menghasilkan ini ya. Anda memperbanyak minum ini, minum itu segala macam, respon tubuhnya nggak seperti itu ya. Dan itu terjadi dengan yang saya cerita tadi ya. Ada seseorang pasien yang SOP-nya rutin ya, ketika dia COVID-19 padahal udah umur 70, hampir 80 tahun. Punya komorbid. Biasa aja tuh, nggak ngapa-ngapain ya, nggak sakit ini, nggak sakit itu ya, biasa aja. Ada komorbid ya, umurnya 80-an tahun, COVID-19-nya positif ya, tapi karena minum rutin SOP ya,
maka dia punya daya tahan tubuh baik. Tapi juga nggak cukup itu ya. Sekali lagi ada makanan yang cukup ya. Karena ini men-trigger membentuk sel baru. Jadi nggak mungkin tanpa protein, nggak mungkin tanpa karbohidrat. Itu semua harus ada. Lemak harus ada ya. Jadi itu juga kalau ada diet, perhatikan baik-baik diet apa nih ya. Kalau Anda hanya diet protein saja, proteinnya cukup banyak. Padahal kita perlu lemak juga untuk membentuk sel-sel tubuh. Perlu energi, itu juga penting ya. Nah, kemudian apa nih yang saya mau kasih lihat sama Anda? Ini adalah jurnal ilmiah. Ya, jurnal ilmiah ini bilang activation of NK cells in male cancer survivors. Ini ceritanya pada pasien kanker ya. By Fukoidan. Nah, pada dengar Fukoidan dong. Ya, Fukoidan ini kan salah satu ingredients dari usukushi, produk yang kita juga tahu bersama. Jadi apa yang kita melihat sini ya, kita lihat di sini ya, saya ulangi sedikit ya. Kita kenal ada varian Omicron yang cepat bertransmisi, tapi kita kenal juga bahwa kita sudah divaksin, cuma vaksinnya belum tentu efektif loh. Kenapa? Karena ada juga kasus-kasus yang tidak terbentuk IgG-nya. Misalnya kalau dia defisiensi atau dia sakit gizi kurang mikro ya, kurang vitamin D, kurang apa segala macam misalnya. Terus vaksinasi oke, bisa membantu, tapi nggak semua punya vaksinasi yang baik. Alternatifnya apa? Terapi berbasis NK cell. Jadi NK cell-nya diaktifasi. Nah, kalau kita lihat kenapa idenya ke NK cell, karena NK cell adalah first responder ya, terhadap infeksi virus salah satunya. Kalau dalam tulisan ini adalah responder terhadap cancer pada laki-laki. Tapi intinya NK cell. Dan NK cell itu produksinya sampai dia matur, sampai dia dewasa dan matang dan pintar ya. Kalau pernah ingat beberapa minggu yang lalu saya bicara tentang autoimun ya, karena ada sel-sel yang NBC agak sedikit blow on, nggak lulus, IPK-nya di bawah, lolos, bisa keluar dari kuliahnya, lolos masuk ke pasar ya, masuk ke dalam peredaran darah. Nah, itu yang agak-agak bego, kemudian nggak bisa mengenali mana tubuhnya dan mana bukan tubuhnya. Ya. Nah, ini juga teorinya di sini adalah unhealthy NK cell yang sakit. Ya, NK cell yang sakit salah ngasih kode, ya, salah manggilin teman-teman yang dikirim bom atom sehingga rusak paru-parunya. Nah, kira-kira kayak gitu, ya. Nah, ini juga jadi activation NK cell kemudian perlu diaktifasi ya yang sehat, salah satunya dengan cara fukoidan, ya. Nah, Anda bisa lihat di sini fukoidan didapatkan di mana nih, ya. Ada di dalam takara kombu. Ya, ternyata itu bagus. Kemudian kalau Anda lihat ingredients yang lain, ada salmon DNA. DNA itu adalah material dari inti sel. Ya, jadi tentu saja kalau kita mau memperbanyak sel-sel yang baru, kita perlu DNA pastinya. Nggak mungkin nggak, ya. Nah, Bapak Ibu semua ya, ini adalah produk ingredients dari produk ini. Yang kemudian lainnya itu adalah antioksidan, ya, ada kolagen dan sebagainya, itu semua saling berinteraksi untuk mempertahankan kesehatan. Nah, khusus pada produksi ini yang saya fokuskan pada fukoidan dari seaweed, rumput laut takara kombu, ya, itu mengaktifasi ya NK sel yang sehat tadi, ya. Tentu saja ini adalah efek yang sifatnya general umum ya. Jadi dia nggak hanya virus. Ya, sel NK ini bisa mengenal juga cancer misalnya. Sehingga kalau dia klaimnya adalah membantu untuk mengatasi virus, iya benar. Klaimnya mengatasi kanker, ya benar juga gitu ya. Karena dia adalah first responder terhadap kondisi-kondisi tersebut ya. Nah, inilah konstitusi ya dengan isi-isinya seperti yang Anda sudah ketahui bersama. Nah, ini Anda lihat di sini ya, mengaktifkan NK cell ya untuk menghancurkan sel kanker. Ya, artinya NK cell ini adalah first responder, tidak selalu cancer, tapi juga virus ya yang sudah masuk ke dalam sel. Nah, itu dia di situ ya. Ini hepatitis C disebut juga. Hepatitis C juga adalah virus ya. Kemudian di sini meningkatkan imunitas tubuh yang melalui NK cell ini. Jadi ini adalah fungsi yang kita
bahas ya. Nah, kalau kita kembali lagi ke dari awal, saya coba ringkas lagi. Saya memaparkan kepada teman-teman semua bahwa si Omicron ini menjadi concern menyebar sejak Januari 2022 karena penyebarannya cukup luas ya. Itu menyebabkan kita semua berpikir bahwa ini harus, waduh ini harus hati-hati ya. Dan nggak ada yang tahu persis kenapa ya. Nah, harus hati-hatinya ini harus kita pegang. How? Bagaimana harus hati-hatinya ini? Satu, vaksin sekarang ini Bapak Ibu vaksin, jangan sampai nggak vaksin ya. Nah, vaksin ini tapi sekali lagi ada kelemahan juga karena ini adalah vaksin yang baru. Kalau teman-teman bandingkan dengan BCG yang udah 1 abad umurnya tetap dipakai, meskipun orang bilang harus cari vaksin baru, tapi tetap aja BCG masih dipakai. Udah 1 abad umurnya. Atau vaksin cacar air, vaksin cacar, bukan cacar ya. Vaksin cacar itu udah berhasil menghilangkan cacar di muka bumi. Ya. Kemudian itu udah lama, bertahun-tahun ya. Jadi ini vaksin COVID ya baru setahun, kurang dari setahun langsung dipasarkan dan dipakai. Jadi itu menyebabkan mungkin tidak efektif ya. Sehingga kemudian cara hati-hati yang lain adalah mengaktifkan NK sel yang sehat. Caranya gimana? Ya tadi ini salah satunya adalah kita mengkonsumsi usukusi ini karena kita tahu fukoidan yang dikandung dari usukusi itu menyebabkan NK sel ya membantu mengaktifkan NK sel yang sehat ya. Dan NK sel sehat adalah first responder. Berapa banyak? Kapan mulainya? Kalau dari AFC sendiri dianjurkan mulai dari 2 saset sehari. Kapan mulainya? Ya sekarang. Jangan tunggu nanti ketularan Omicron BA ya. Kenapa? Karena perlu waktu ya. Nggak kita makan usus langsung terbentuk NK selnya, NK sel langsung matur dan healthy. Nggak segitu ya. Waktunya panjang ya. Dari sekarang bikin terus NK selnya. Sehingga ketika virusnya datang, virusnya juga bisa dilawan ya. Tentu mungkin teman-teman berpikir ya, saya kasih contoh pasien SOP ya. Waktu itu emang pasien saya cuma tahu SOP dan cuma ada SOP waktu itu belum ada usukusi. Dari mana tuh ya kok bisa SOP? Padahal kita ngomongin usukusi ya. Jadi kalau ditanya apakah SOP Subarasi atau SOP juga berpengaruh, tentu saja berpengaruh ya. Berpengaruhnya dari mana? Salah satu fungsi dari SOP dan SOP Subarasi adalah meningkatkan regenerasi sel. Ya, sedangkan kita tahu bahwa produksi NK sel, sel-sel pertahanan tubuh ini, termasuk sel-sel darah itu bagian dari regenerasi sel juga prosesnya ya. Tentu akan membantu di situ ya. Jadi meskipun waktu itu produknya bukan produk yang menggunakan fukoidan, tetap itu berpengaruh. Jadi kalau Anda tanya sama saya, mau dikasih SOP Subarasi atau Utsukushi, ya dua-duanya kasih. Dua-duanya ya, SOP Subarasi dan fukoidan. Kenapa? Dan Utsukushi. Ya. Kenapa? Karena memang dua-duanya berfungsi yang sama. Ya. Itu nggak sendiri-sendiri. Terus kenapa pada kuliah ini, hari ini LOP-nya bicara tentang Utsukushi? Karena permintaan. Karena permintaan untuk memperjelas saja supaya Utsukushi juga kita lihat sebagai satu bagian dari persiapan kita kalau kita berpikir kita mau sedia payung sebelum hujan. Nah, itulah dia ya. Saya serahkan kembali kepada moderator, silakan. Oke, Dok. Kita mungkin masuk ke tanya jawab ya. Jadi mungkin ada yang mau tanya-tanya teman-teman atau mau tanya langsung juga bisa. Silakan. Mungkin sebelum ini kayak lagi pada mempersiapkan pertanyaan harusnya. Jadi paling saya yang ini aja dulu. Kalau menurut dokter, ini berkaitan dengan produk sih dok. Maksudnya Ya. Konsumsi suba juga bantu nggak sih dok untuk jaga kayak begini? Kalau misalkan nih kayak saya ada stok di rumahnya nih Subarasi nih, nggak ada Utsukushi, belum beli contohnya.
Kira-kira kalau dengan kita konsumsi yang Subarasi aja itu bisa ngebantu mungkin daya tahan kita atau ketahanan tubuh kita jadi lebih susah karena terinfeksi nggak sih, Dok? Ya, SOP Subarasi itu membantu kan tadi dalam hal regenerasi sel dan sebagainya. Jadi di situ jalannya, ya, jalannya di situ. Tapi yang penting pada saat artinya gini, jadi NK sel itu juga by nature tentu akan dimaturasi ya, dibikin jadi dewasa dan pintar ya dan healthy ya. Jadi meskipun kita katakan tidak mendapat dukungan, belum mendapat dukungan dari Fukui kan, proses itu jalan terus. Jadi kalau mau tanya mempertahankan sel mempertahankan ketahanan tubuh ya, kita perbanyak juga sel-sel pertahanan tubuh kita ya dengan cara ya tadi salah satunya bisa di-trigger oleh SOP separasi tadi gitu. Jadi Oke, bisa pengaruh ya. Dan ada buktinya, bukan nggak ada, ada buktinya. Saya yes. udah lihat sendiri. Oke, nah terus kalau misalkan kalau menurut dokter, takaran yang cocok dan pas kalau untuk kita nih, kayak misalkan kayak saya, Dok, saya udah vaksin lengkap, tapi saya masih mau konsumsi produk untuk biar lebih kuat lagi, biar lebih susah lagi untuk terinfeksi virus ya. Kira-kira kalau saran dari dokter tuh berapa ya, Dok? Dua-duanya, Suba dan Utsu. Ya, kalau saya sih tetap berpikir dari 2 saset dulu bertahap, karena kita nggak tahu efeknya kan. Nah, kemudian setelah itu dia meningkat gitu. Jadi jangan cuma langsung banyak gitu. Kenapa? Karena tubuh perlu perlu adaptasi dulu. Kita men-trigger, ya oke kita men-trigger. Kita cukup juga nggak bahan bakunya. Kalau kita nggak cukup bahan bakunya, trigger kita dipakai jadi bahan baku. Saya pernah kasih contoh dulu misalnya, SOP itu kan istilahnya peptida. Peptida itu kan protein juga, apa namanya protein kecil atau asam-asam amino ya, kumpulan asam-asam amino. Dan itu apa namanya? Kalau misalnya katakan kita butuh asam amino, sampai asam aminonya nggak cukup, akhirnya yang dipakai SOP kita. Padahal SOP-nya maunya diharapkan men-trigger interferon insulin insulin like growth factor ya. Insulin like growth factor itu yang kemudian men-trigger perbanyakan sel gitu ya, regenerasi sel. Tapi gara-gara kita nggak cukup banyak asam amino, dia yang dipakai. Kita langsung minum banyak-banyak. Ya, nggak gitu ya. Tubuh kita perlu bertahap ya, bertahap dia kemudian tahu oh ya ini men-trigger insulin growth factor, kemudian perlu bahan baku ini ya baru dibentuk ya. Makin kita mengerti ya, kemudian kita juga otak kita dipengaruhi loh, jangan salah. Kemudian kita akan makin banyak protein, makan gizi seimbang dan sebagainya, pasti terpengaruh otak kita. Nah, makin banyak, makin siap respon, ya kemudian kita bisa naikin jadi 2 saset lagi, naikin lagi 2 saset ya, sampai pada posisi tertentu nggak mungkin nambah lagi karena tubuh kita juga punya kapasitas ya, sama kayak pabrik ya, kapasitasnya cuma 6.000 mobil sebulan misalnya, ya udah mau dipaksa-paksain mobilnya penyet-penyet ya, tetap ada kapasitas, tubuh kita punya kapasitas, nggak akan berlebih, dan kapasitas juga disesuaikan dengan kebutuhan. Begitu kemudian melebihi dari kapasitas dan nggak bisa dikendalikan jadi kanker ya, justru nggak benar ya. Semua ada kapasitinya gitu. Oke. Oke. Karena ini saya juga baca ya, benar yang kayak Dokter Trevino tadi bilang juga, saya ada baca-baca. Itu justru kita ada Omikron yang varian baru ini kan dari perjalanan luar negeri ya, Dok, ya, balik ke Indonesia katanya kan pasti kalau udah bisa perjalanan luar negeri harusnya vaksinnya udah lengkap, malah kena gitu kan. Nah, berapa sudah untuk sel. Mungkin ini pertanyaannya saya ini deh. Kalau misalkan saya konsumsi utsukushi, Dok, beda-beda nggak sih setiap orang, gimana caranya utsukushi itu mempengaruhi, menstimulasi NK sel kita biar aktif lagi? Apakah ada kayak jenjang waktu yang mirip-mirip atau sangat beda setiap orang atau gimana? Kayak misalnya saya konsumsi utsu, oke besok berarti NK sel saya udah lumayan aktif nih, atau mungkin seminggu lagi, atau mungkin gitu. Ya, ini agak susah membuktikannya ya. Nah, kita nggak tahu persis juga ya. Apakah dengan konsumsi usul langsung 1 hari 2 hari atau besoknya gitu ya.
Itu juga mungkin dengan salah satu terkait dengan pertanyaan tadi berapa lama ya kalau kita minum usus kemudian timbul. Saya nggak bisa bilang ya. Tapi sekarang itu kan proses itu jalan terus ya. Proses membentuk NK sel. Sekarang produksi 10, besok produksi 10 ya. Jadi kemudian si usus ini bekerja di NK sel yang hari keberapa, kemudian menjadi activated. Oh ya, nggak ada yang bisa buktikan, agak susah. Walaupun kita capture nih, kita ambil suhunya dari NK selnya dari darah, terus kita kasih usus-usus, ya kita nggak tahu NK sel yang beredar di darah yang kita tangkap udah hari keberapa dalam hidupnya gitu kan. Sehingga kita nggak pernah tahu. Jadi makanya kalau saya lihat dari pengalaman yang saya cerita itu kan orang yang minum rutin, ya bukan nanti udah sakit baru minum banyak-banyak, telat, salah itu. Harusnya minum rutin dari sekarang, preparation ya untuk kalau terjadi sesuatu. Oke. Oke dok, ini ada pertanyaan. Saya udah rutin konsumsi Suba dan Utsu masing-masing 1 saset aja per hari. Ya. Saya sudah vaksin lengkap, tapi 2 hari ini saya mulai gatal-gatal di hidung, telinga, mata, dan tenggorokan. Udah swab saya, hasilnya negatif. Bagaimana biar cepat fit? Nah, mungkin pertanyaannya, apakah mungkin takarannya harus ditambah atau mungkin ada yang harus dirubah? Contohnya mungkin ini saya juga nggak tahu nih, ada dari Mega. Bu Mega mungkin makanannya juga, pola makannya gimana kan kita nggak diceritain juga, nggak ada juga. Ya. Tapi kalau dari sisi produknya dok, kira-kira untuk 1 aja per hari, dan sekarang dia ada keluhan seperti ini, apakah harus ditambahin ataukah gimana? Ini apa namanya? Ya kalau tanya tambahin apa nggak ditambahin sih relatif ya. Karena kan kita nggak tahu nih penyebabnya apa ya, gatal-gatal di hidung nih. Misalnya alergi apa segala macam, kita juga nggak tahu. Juga bukan berarti dengan menambah akan mengurangi gejala. Karena kita nggak tahu penyebabnya nih, Bu, ya kita nggak tahu. Jadi apakah ini infeksi? Ini kalau kita ngomong NK sel, ngomongnya infeksi ya. Tapi kalau misalnya alergi, kan mekanismenya nggak lewat NK sel. Terus kemudian kita tambahkan aja ya, mungkin nggak akan berpengaruh langsung, ya. Gitu. Jadi mungkin nggak bisa bilang itu ya. Nggak bisa. Saya cek dulu aja lah itu kata-kata kenapa. Biar pasti dulu. Yes. Ya. Oke. Ini juga nextnya ada yang tanya, katanya ada pasien saat haid sering sakit-sakitan, bahkan udah dibawa ke rumah sakit juga nggak sembuh. Kalau menurut dokter produk apa yang cocok? Ini mungkin ada ini dok, dia kena apa sih itu istilahnya ya, dis apa ya, saya lupa. Yang nyeri. Ya itu, nah itu yang sakit banget pas saat haid kan. Ada otot, ada apa semuanya kayak ini. Mungkin ada produk kita yang bisa membantu ini apa ya dok? Pertama sih sekali lagi ya, produk kita ini bukan obat ya. Jadi kalau kebanyakan sih sakit-sakit seperti itu, nyeri dan sebagainya, itu memang harus dikasih obat ya. Perlu dikasih obat, kenapa? Karena ya memang mengurangi nyeri, dan mekanisme obat itu sudah pas banget ya untuk mengurangi nyeri. Satu ya. Jadi kalau targetnya mengurangi nyeri, memang paling pas obat. Kemudian produk kita bisa membantu di mana? Ya, saya sering berulang-ulang bahwa ada banyak antioksidan di dalamnya. Karena setiap kali reaksi seperti tadi kan dysphenol tadi misalnya ya, itu sebenarnya membuat ada radang, ya, ada terjadi radang, dan radang itu yang kemudian merangsang rasa nyeri ya, radang itu. Nah, timbulnya itu kenapa? Karena ada damage ya, ada kerusakan pada jaringan, ya, ada oksidasi, ya, ada stres oksidatif. Nah, jadi kita di situ fungsinya. Antioksidan itu adalah mengurangi dampak dari si radang tersebut, antioksidan tersebut ya. Mengurangi dampaknya apa? Kerusakan dari jaringan atau kerusakan dari sel. Ya, kalau ada reaksi oksidatif itu menyebar cepat gitu ya. Jadi kemudian perlu dikasih antioksidan ya, sehingga mencegah kerusakan jaringan lebih luas. Itu mencegah kerusakan jaringan, bukan menghilangkan nyeri. Mekanismenya beda. Ya, nyeri lain mekanismenya, dan itu kesaraf. Ya. Itu jadi kalau mau tanya perlu dalam konteks bahwa kalau kita mencegah kerusakan jaringan, kita mencegah
sakit yang lebih parah ya, atau apa namanya, rasa nyeri atau rasa nyeri yang lebih parah gitu ya. Kan itu sensasinya nyeri ya, sensasinya nyeri. Kalau kita biarkan radang terus, namanya namanya apa? Lama-lama radang itu kan makin banyak, makin luas, makin merusak. Nah, itu yang kita cegah tuh, jangan sampai area yang sakit, yang rusak makin besar. Itu fungsinya. Itu. Tapi bukan menghilangkan nyeri ya, menghilangkan nyeri mesti obat. Ya. Obat pereda nyeri lah. Iya, Yes. itu paling pas ya. Tapi jangan kebanyakan juga ya, Nggak maksudnya obat boleh. pereda nyeri kebanyakan malah kenanya ke ginjal. Ya haidnya udah nggak sakit sih, tapi ginjalnya rusak buat apaan kan. Kasihan, betul. Jadi ini juga ada yang mungkin sebelum ini saya penasaran dok, kalau misalkan untuk COVID sendiri ya, yang ini yang varian Omicron BA ini. Apa berarti sama juga ya, sama kayak yang sebelumnya, ada komorbid juga, ada dan lain-lainnya juga. Apakah mungkin kayak misalkan saya pengidap diabetes, atau saya hipertensi, atau saya apalah penyakit degeneratif lainnya yang itu, terus saya lebih gampang kena. Walaupun kita bilang saya udah vaksin yang orang-orang lain 4 kali, saya udah 6 kali deh gitu bilangnya contoh. Tapi saya ada komorbid, mungkin saya ada diabetes bawaan dari sebelum ada pandemi COVID ini, saya emang ada diabetes, terus atau enggak saya hipertensi, atau emang mungkin pola hidup saya ini jelek lah maksudnya, jadi daya tahan tubuh saya lemah. Apakah gitu juga tetap ini juga ya dok? Jadi kalau yang sering-sering dengan komorbid ini sebenarnya untuk artinya kita bicara komplikasi ya, komplikasi dari si infeksi COVID-19 ini. Dengan komorbid akan lebih parah ya, lebih lebih cepat ini. Nah, si Omikron ini disinyalir sih sebenarnya transmisinya ya, atau penularannya cepat dan pada orang-orang tertentu aja yang kemudian jadi parah ya. Apakah si Omikron ini akan membuat orang-orang yang punya komorbid makin parah apa tidak sih sebenarnya belum banyak pembuktiannya ya. Tapi yang lebih lebih disoroti karena apa namanya cepatnya menyebar ya, cepatnya menyebar. Dan itu yang kemudian bagaimana nih supaya nggak menyebar gitu ya. Gimana nih kalau kita menghirup udara yang mengandung Omikron tapi kita nggak sakit. Nah, ke situ isunya kira-kira. Isunya ke sana. Jadi dengan memperkuat NK sel kita. Kira-kira ke situ isu. Jadi NK sel diperkuat itu ya dengan makanan dan dengan sebagainya, makanan yang sehat tentu saja. Ada komorbid atau tidak ada komorbid, mungkin bukan ke situ. Justru malah kalau yang punya komorbid harus segera memperkuat ya NK selnya. Jadi jangan tunggu ntar kalau udah sakit, waktunya nggak akan cukup. Biasanya kita makan 4, 5, 6 saset sehari, nggak akan cukup untuk mengejar kebutuhan. Jadi dari sekarang lah dibentuk. Ya. Mungkin cukup menjawab nggak ya kira-kira? Menjawab sih itu harusnya. Jadi itu sebenarnya pertanyaan yang bisa membukakan pikiran teman-teman. Justru ini yang kita takutin nih sebenarnya bukan semerta-merta cuman COVID-nya aja, karena COVID-nya juga kalau teman-teman lihat di internet juga ya, maksudnya orang-orang pada bilang ini kalau yang udah vaksin gejalanya nggak seberapa kok, dan nggak mematikan mungkin kayak Delta dan lain-lain. Tapi maksudnya yang saya mau kasih tahu, iya benar, gejala dari COVID-nya emang nggak seberapa. Cuman balik lagi kalau misalkan dari sayanya nih udah ada diabetes, saya udah ada hipertensi dan lain-lainnya gitu, ya emang COVID-nya nggak parah, nggak ada parah-parahnya. Cuman kan ntar sayanya jadi itu kayak mengamplifikasi penyakit yang kita udah punya sih kayak kalau menurut saya ya, maksudnya COVID itu. Jadi memperburuk ya dok ya. Memperburuk ya, memperburuk. Hmm, Yang punya komorbid. ya. Makanya dengan NK sel ini kan supaya jangan sampai COVID-nya menyebar gitu ya langsung. Jadi punya NK sel yang sehat nih supaya segera begitu ada yang masuk, kan kita nggak tahu udara kita bersih apa nggak bisa milih-milih, ya kan? Nggak mungkin juga kita nggak bernapas, ya nggak. Jadi ya begitu masuk langsung ada first responder yang healthy ini, itu dia gunanya. Oke. Semoga menjelaskan ya teman-teman ya. Jadi poinnya ini oke. Jadi bukan kayak oh enggak saya udah nggak butuh apa-apa lah. Maksudnya ini juga saya dengar dari pemerintah dan artikel-artikel semuanya dan dari sosmed dan dari TV apa gejalanya tidak seburuk Omikron sebelumnya. Gejalanya nggak mematikan apa nggak efeknya juga nggak fatal yang kayak gimana. Ya emang virusnya nggak fatal, cuman kalau kitanya udah punya bawaan ya kitanya fatal gitu loh karena memperburuk kondisi kesehatan kita juga pastinya. Ya, Oke,
Kita lanjut ke pertanyaan lain. Dok, teman saya kena kanker payudara, sudah metastase ke tulang belakang. Dia ikhtiar minum SOP dan UTSU masing-masing 2 saset awal. Atau gimana menurut dokter? Setelah minum 2 saset, pertama badannya sakit semua, katanya. Oke, ya sakit semua ini tentu mesti dicari ya kenapa. Dan sekali lagi ya, Bapak Ibu boleh mempromosikan dan sebagainya, tapi kita harus punya target yang clear ya. Jangan sampai juga ada miss ya antara yang kita kita ketahui, kita berikan, kemudian persepsi dari pengguna ya, dari klien, dari apa ini juga jangan sampai miss. Jadi harus dijawab kebutuhannya. Nah, kalau tadi seperti saya jelaskan tadi ya, kebutuhannya menghilangkan rasa nyeri, ya nggak ini ya nggak pas karena ini bukan obat penghilangkan rasa nyeri. Kalau sekarang kebutuhannya apa? Apa namanya? Menghilangkan kanker ya. Kanker itu saya sarankan apa namanya? Harus seperti integrative medicine ya. Jadi kedokteran yang sekarang yang sudah eksis ya dengan obat-obatan segala macam itu bukan sesuatu yang replacement ya dengan ini. Kenapa? Karena si kanker ini kan udah gede, udah menyebar, udah jauh ya. Sementara kalau kita menyuruh NK sel kita melawan, NK sel itu produksinya berapa gitu kan? Satu one by one ya, satu sel dengan satu sel gitu berkelahi itu ya, itu akan exhausted ya, akan exhausted. Jadi memang tetap harus ada obat. Kenapa ya? Karena udah telat. Kecuali kalau Anda itu rutin minum sejak sebelum ada kanker atau tidak ketahuan ada kanker apa enggak ada kanker. Di situ kerjanya. Jadi bukan nanti setelah kankernya luas dan sebagainya terus kita mengharapkan kanker itu akan hilang. Dia bisa seperti itu karena memang fungsinya seperti itu. Tapi artinya apa? Perlu target waktu yang cukup panjang. Ya. Kemudian juga konsumsi bahan bakunya untuk membentuk sel, NK sel yang bagus. Ya. Padahal sementara itu, orang ini udah sangat berjuang lagi melawan kankernya. Kanker kan tahu Bapak Ibu ya, itu grogotin ya, makanin makanan kita. Jadi kita makan protein banyak-banyak, yang sehat siapa? Sel kankernya, bukan kita. Mana kita bisa bilang, oh jangan makan, sel kanker, awas. Nggak bisa. Kita nggak bisa mengendalikan itu makanan lari kemana. Bisa aja sel-sel kanker yang makan. Kita makin banyak makanan protein segala macam, sel-sel kanker yang ikut makan. Sampai dia kenyang, baru sel-sel tubuh kita. Ya, makanya kalau lihat orang-orang kanker itu kan sampai kurus kering. Ya, jadi sekali lagi, Bapak Ibu menempatkan produk ini adalah di preventif yang paling utama, bukan di pengobatan. Ya, di pencegahan supaya tidak berkembang dengan lebih besar, lebih berat. Ya, harus di situ bermainnya. Ya, dan nggak perlu juga kita bilang nanti apa namanya, jangan sampai kita harus membuktikan ya, oh ini A dan B, yang A makan rutin, yang B tidak makan, sehingga yang A sakit kanker, yang B nggak kanker, yang A jadi long COVID, yang B nggak long COVID. Ini jangan kayak gitu juga ya, jadi kita nggak akan mungkin membuktikan semua. Namanya proses pencegahan, nggak pernah ada yang bisa bilang, oh gara-gara kita mencegah kita nggak sakit itu, nggak ada yang bisa buktikan juga ya. Tapi memang kalau sampai kita sakit gara-gara kita nggak mencegah, itu kan lebih berabe ya, lebih padahal udah dikasih tahu nih ini bisa mencegah tapi dia melanggar terus ya akhirnya sakit, ya salah dia kalau kayak gitu ya. Jadi sekali lagi untuk yang kasus cancer ini memang agak lewat sedikit ya kita ngomongin cancer, perlu diedukasi dulu bahwa ini bukan obat ya. Lalu untuk menghilangkan kanker obat, kenapa? Karena dia lebih cepat efeknya langsung ke target sasaran, ke sel-sel kanker. Tapi kalau dia apa namanya mengharapkan dari uji untuk membunuh kanker, itu satu-satu ya. Satu NK sel bunuh satu sel, satu NK sel bunuh satu sel itu kan jadi perlu banyak ya. Nah, satu tumor yang banyak panjangnya 10 cm misalnya atau 5 cm itu udah miliaran jutaan sel ya. Mau berapa banyak nih NK sel nyerbu ya untuk menghancurkan sel tumor itu. Ya, dan sekali lagi juga kita makan banyak-banyak SOP, usus tubuh ada limit, ada kapasitas produksi. Dia nggak akan terus memproduksi. Kenapa? Karena kalau kelebihan, misalnya katakan
sel-sel darah putih kita sampai 100.000, 200.000, ya. Waduh, udah dokter yang bikin ini cancer nih. Udah bukan dibilang lagi sebagai sel-sel pertahanan tubuh, tapi sudah merusak juga. Mudah-mudahan cukup jelas. Yes, oke. Semoga menjawab ya, itu tadi yang bertanya. Oke, next-nya, apakah Subarashi dapat meningkatkan imun? Ya, kalau bahasa normal, bahasa awamnya, bahasa gaulnya, Subarashi itu iya bisa meningkatkan imun, cuman bukan dari mungkin bahan aktif dan lain-lain atau apa gitunya. Jadi Subarashi meningkatkan imun itu karena Subarashi itu punya berbagai bahan aktif dan fungsi dan manfaat dan paten yang bisa bikin tubuh stem cell kita kembali aktif, yang bisa bantuin regenerasi sel. Jadi tubuh kita semua organnya sehat, otomatis dengan organ yang sehat secara umum di tubuh kita, daya tahan tubuh kita juga pasti baik gitu. Jadi bukan kayak Utsukushi, kalau hanya yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, yaitu Utsukushi kita aja emang udah dianugerahi paten immune activating effect, itu baru emang bisa. Dengan lu konsumsi Utsukushi sendiri aja tuh emang udah ada uji klinisnya juga, ada tabel ya. Saya ada pernah share juga ya perubahan kondisi fisik setelah konsumsi Utsukushi selama 4 minggu. Itu bisa dilihat di situ, ada di minggu keberapa jadi lebih kuat sama infeksi virus dan lain-lain. Itu emang udah ada. Tapi kalau Subarashi mungkin dari sisi itunya sih, kesehatan tubuhnya. Mungkin Ya. gitu ya. Jadi biar bahasa awamnya, jadi teman-teman juga mungkin nggak miskom, lebih ngerti juga. Maksudnya mungkin kayak, oh kok Subarashi emang ada paten juga untuk immune activating ini? Bukan begitu, ya nggak dari situ. Jadi kita kan bisa menaikkan imunitas tubuh, nggak harus langsung naik, nggak gitu juga kan. Ada dari berbagai macam prosedur lain. Oke. Bahan aktif Utsukushi ada salmonella, rumput laut, anggur, kiwi, kolagen ikan, nanas. Kalau seandainya kita rutin konsumsi bahan aktif seperti itu. Oke, ini pertanyaan menarik, tapi ini kayaknya jawabannya ini. Ada bahan aktif Utsukushi itu ada salmon DNA, rumput laut, anggur, kiwi, kolagen ikan, nanas. Ada glutathione, terus ada resveratrol. Ini, kalau emang mungkin mau, ini pertanyaannya gini dok, kalau misalkan saya mau konsumsi semuanya sendiri tanpa Utsukushi, ya sebenarnya boleh-boleh aja, bukan nggak boleh. Cuman apakah teman-teman setiap hari mau tuh ngupasin kulit anggur? Ayo, apa kulit anggur dikupasin. Salmon DNA berarti teman-teman harus beli salmon DNA yang menurut saya nggak murah juga sih sebenarnya. Terus teman-teman mau rumput lautnya ini harus Takara Kopu Fukoidan yang cuman ada di Jepang, yang mahal harganya. Pak Ernest lagi tuh pernah share, lupa saya harganya berapa, tapi mahal kalau di Jepang. Terus kiwi seed extract, itu biji kiwi dijadiin ekstrak, bukan kiwinya. Habis itu ada nanas, pineapple extract, oke lah, pineapple extract ya nanas gitu kan. Terus ada glutathione, ada juga glutathione emang yang udah produk glutathione kalau teman-teman konsumsi. Cuman kan lebih ribet ya, maksudnya namanya kita orang ya, manusia ini maunya kan setiap hari kalau bisa semakin simple, semakin simple gitu loh. Ya kan, maksudnya lama-lama kita dari tahun ke tahun, lama-lama kita kalau mau makan siang udah nggak usah makan siang, kita lama-kelamaan nanti kayak di film-film kita makan satu tablet kenyang gitu loh. Lama-lama kan ke arah situ ya, maksudnya manusia ini kan pasti semua nyari yang lebih simple, nggak kompleks untuk dilakukan untuk kebutuhannya sehari-hari. Jadi kalau misalkan ada Utsukushi yang emang udah simple, tinggal buka kotak, ambil satu saset, buka saset, tenggek gitu. Buat apa kita nyari yang susah-susah gitu kan. Betul, iya. Oh, harganya juga kalau dibandingin sebenarnya kalau teman-teman mau cari sendiri juga nggak beda-beda jauh gimana kok. Maksudnya karena yang kita pakai kan semuanya juga teman-teman bisa cek sebenarnya kayak di Tokped Jepang. Saya lupa tuh dulu siapa yang pernah share, itu ada di Tokped Jepang tuh harganya ada semua dan semuanya mahal harganya. Jadi kan ini semua kita udah all in di dalam satu paket, di dalam satu saset itu udah ada berjuta-juta manfaat yang teman-teman harusnya dapatnya itu kalau teman-teman makan satu-satu, tapi kita udah bikin simple, ini lu tinggal minum aja nih satu saset udah dapat semua gitu loh. Semoga menjawab ya Ibu. Jadi boleh-boleh aja sebenarnya kalau untuk mau konsumsi semua, cuman kita bikin simple aja gitu loh. Oke.
Untuk pasien yang haid tadi teratur. Oh, ini dok, ini menarik, tapi enggak ke arah COVID sih, cuman menurut saya ini bagus. Dan ini general, orang-orang pasti pada mau tahu. Kalau untuk yang haidnya enggak teratur, nah bagusnya kita konsumsi yang apa untuk memperbaiki mungkin tubuh kita. Haid tidak teratur ini kebanyakan hormonal nih yang mesti dilihat ya. Jadi saya pikir gini ya, oke, kita minum SOP ya, SOP dengan teratur ya, timingnya pas ya, timingnya misalnya biasanya jam 7 pagi dan jam 5 sore ya, itu diulang terus rutin ya, itu salah satu ya timing. Dan kemudian SOP. Jadi kalau kita ya nggak tahu juga apakah benar persis kelainan hormonal itu karena gangguan dari pabriknya, tapi salah satu tentu saja asumsinya dengan peredaran darah yang diperbaiki dengan bantuan SOP tadi bisa memperlancar pembentukan hormon dan sebagainya karena suplai makanan dan sebagainya berjalan baik. Saya beri dengan waktu yang teratur itu baik konsumsi SOP dan apalagi kita tambahkan kita bilang konsumsi SOP yang teratur pada jam yang sama ya sebelum makan. Nah, itu lebih teratur lagi ya. Setengah jam sebelum makan atau 1 jam sebelum makan. Jadi teraturnya 2 hal. Selain SOP-nya juga ininya makannya dan sebagainya. Ditambah lagi kalau kita kemudian membuat keteraturan dengan bahan bakunya. Nah, jadi intinya di situ ya. Saya juga selalu berulang bilang bahwa kita melihat produk itu memang betul bagus dan baik ya, tapi mesti ada teman-temannya juga, nggak bisa sendirian juga. Contohnya kayak kita mau bilang mau memperbaiki sel, ya selnya perlu protein juga, perlu karbohidrat, perlu lemak. Nah, mungkin nggak ada itu semua, terus kita cuma makan SOP, nggak selesai ya. Oke, jadi kembali ke tadi ya bahwa minum SOP teratur sekali 2 hari sekali, kemudian plus ditambah dengan keteraturan-keteraturan yang lain. Ya makan, ya keteraturan dengan kandungan makanan dan sebagainya. Itu jawaban saya. Oke dok. Nextnya ada yang tanya dok, karena ini tentang COVID. Kalau misalkan post COVID rambut rontok harus konsumsi yang mana ya dok? Aduh, saya Emang ada ya dok? Maksudnya kalau untuk post tahu COVID juga gitu, tuh. apakah nggak semua orang atau kayak emang ada ya maksudnya? Saya nggak tahu sih, saya nggak pernah dengar juga saya. emang nggak berarti kok nggak berhubungan ya? Enggak, tapi kalau meregenerasi sel ya, rambut itu regenerasi sel ya, isunya SOP. Oke. Jadi semoga menjawab ya, tadi ada yang tanya langsung. Nggak berhubungan jadinya kalau untuk COVID. Mungkin karena faktor lain iya. Mungkin karena kena COVID, terus ada komorbid atau mungkin ada faktor penyakit lainnya, terus yang membuat bikin kita rambutnya jadi rontok itu mungkin. Tapi kalau dari COVID-nya sendiri kayaknya nggak ada harusnya. Nggak pernah dengar juga. Oke, Bapak Ibu izin saya mau bantu. Saya punya pasien udah sedot cairan dari perut, katanya leukosit, dan ada juga benjolan di leher. Bagaimana dosis yang lebih baik untuk konsumsinya? Ini kebiasa karena apa ya, leukosit tuh? Benjolan di leher. Kalau sedot cairan tuh berarti cairannya numpuk tuh. Biasanya sakit liver tuh, bukan leukosit tuh. Kalau nggak liver ginjal sih biasa setahu saya kalau ada penumpukan cairan di badan ya. Betul. Kadang nggak kebuang, numpuk cairan. Biasanya penumpukan cairan itu tuh sebenarnya kayak cairannya bocor teman-teman, harusnya keluar ya, buang air kecil keluar, ini jadi masuk mungkin. Biasanya sih normalnya sih ke arah bawah ya masuknya, maksudnya bengkaknya gitu loh. Iya, perut bagian bawah ya dok biasa, perut bagian bawah, paha, betis. Ya, betul sekali. Enggak, jempol kaki enggak kok. Jempol kaki normal. Oke. Mungkin tapi tetap konsumsinya kalau bisa ini mah Pak, maksudnya dikonsumsi dua-duanya aja sih kalau misalkan menurut saya ini atau Ibu ini saya. Pertanyaan dari Hot Maida Sinaga. Silakan dicoba mungkin
Dua-duanya aja sih menurut saya. Untuk dosisnya, takarannya itu ya mungkin yang kayak tadi dibilang sama Dr. Trevino, coba mungkin dua-dua dulu, lihat kelanjutannya seperti apa. Kalau emang membaik, mau ditambah boleh, mau tetap juga nggak masalah. Tapi kalau misalkan, oh saya konsumsi ini nggak cocok, apa-apa segala macam kayak gitu, ya udah dikurangin atau enggak, di stop dulu untuk sementara sampai konsultasi ke dokter dulu, lebih lanjut lagi. Oke. Oke, maaf memperjelas kembali. Oh, nyeri haid cocoknya. Kalau tadi mau nyeri haid cocoknya minum Utsu atau Suba. Kalau nyeri pada saat haid, oh ini yang tadi ya, yang tadi Dismor apa itu ininya? Dismenor. Ya, itu fokusnya berarti kemana ya dok ya? Fokus Apanya? ininya, produk. Itu tadi mencegah perusakan jaringan. Subarasi berarti Karena ya? fokusnya ya ke sebenarnya dua-duanya bagus karena kan ada antioksidannya beda-beda. Yes. Oke. Pembentukan sel tulang. Pembentukan sel tulang baru, apakah bisa dibantu dengan konsumsi Suba dan Utsu? Wah, bisa dong dengan Suba. Pembentukan Bisa banget. bisa banget. Itu kita membantu pembentukan sel tulang, terus kita juga mempertebal volume ya, kalau nggak salah tuh. Jadi tulangnya tuh nggak kopong gitu loh, nggak rapuh. Jadi Tapi tetap harus makan ya. Kalau nggak makan ya ya, sama aja nggak bisa. tetap kalau bisa juga teman-teman maksudnya jangan bergantung sama produk ini juga, jangan ini katanya Angga sama kata Dokter Trevino konsumsi Subarasi aja. Saya tetap juga maksudnya kalau teman-teman emang rutinnya aslinya konsumsi kalsium ya dengan dosis yang tepat, ya tetap konsumsi aja, nggak apa-apa juga gitu loh. Kita kan Betul, membantu. betul, betul. Betul banget. Karena kalsium itu emang udah paling bagus sih buat tulang. Oke, ada pasien sudah 6 tahun nikah belum punya anak. Nah, ada pasien sudah 6 tahun nikah belum punya anak. Ya, pasien ini pakai produk apa dan berapa takarannya? Nih, sebelum Dokter Trevino jawab secara ilmiah, saya cuma mau bilang teman-teman, ada testimoninya. Cuman kita nggak ada yang kayak takaran pasti dan kita juga nggak bikin apa ya, maksudnya kayak manfaat biar bisa punya anak, konsumsi Subarasi Utsu, nggak begitu kan. Tapi ini ada kabar baik aja dari teman-teman yang mungkin sharing berita gembiranya, dan banyak juga member-member yang mungkin emang sampai hari ini ada sering ke kantor juga dan udah achieve ranking lumayan tinggi juga. Dan dia emang udah buktiin kalau, saya lupa ya kalau nggak istrinya atau nggak dia berdua gitu loh sama-sama konsumsi, terus emang kayak begitu kan nggak ada yang tahu ya, maksudnya kayak ntar kalau dijelasin bilangnya oh iya Subarasi ini karena Subarasi, cuman ya balik lagi kalau menurut saya Subarasi mendukung, tapi balik lagi itu kan dari atas juga ya, maksudnya emang udah berkat doa aja itu, cuman kita mendukungnya. Mungkin Dokter Trevino bisa lebih menjelaskan dari sisi ilmiahnya produk mana yang membantu kalau untuk perkara kayak begini dok. Sorry dok, nggak ada suaranya dok. Halo, halo. Yes, yes, yes. Masalah infertilitas ini banyak sekali penyebabnya. Jadi Ya. tentu saja nggak bisa langsung diklaim ada ini, ada itu. Bahkan juga dengan kedokteran modern yang selama ini mungkin orang-orang menjalani dengan bayi tabung dan sebagainya, itu kan juga setelah melakukan sekian macam pemeriksaan ya. Jadi kalau sekarang ditanyakan apakah dengan ini makan seberapa banyak akan menghilangkan kemandulan, ya bukan begitu ceritanya ya. Jadi mungkin kalau kita bilang di sini ini adalah bagian dari kita memperbaiki. Ya, misalnya artinya gini, seluruh proses yang selalu juga saya ulang-ulang, nggak pernah bisa ada satu obat tokces sendiri menghadapi semua penyakit, nggak. Bukan begitu. Tapi semua punya perannya dan saling berinteraksi untuk membentuk sesuatu yang baik tersebut ya. Nah, kalau kita bicara ke produk misalnya untuk hasil kemandulan, tentu yang akan mempengaruhi adalah ini apa namanya kemampuan untuk meregenerasi sel. Karena kalau kita bilang apa namanya regenerasi apa namanya sel-sel untuk pembuahan ya, itu kan semuanya juga dari meregenerasi, dasarnya adalah regenerasi sel. Ya, jadi sel-sel itu meregenerasi diri kemudian menjadi sel-sel yang siap untuk dibuahi dan membuahi, gitu ya. Itu satu. Lalu misalnya penyebabnya
Kemandulan itu kalau terjadi peradangan yang kemudian luas atau menghambat proses-proses yang apa, jadi ada prosesnya lah untuk kemudian subur dan kemudian terhambat oleh peradangan. Salah satu contoh tuh orang-orang yang sering itu berkaitan dengan adanya endometriosis. Nah, endometriosis kan juga menimbulkan radang. Nah, itu yang kemudian gunanya di situ produknya. Selalu saya ulang-ulang kembali ke prosesnya sendiri. Itu prosesnya sebagai antioksidan, ya, dan itu berkaitan dengan proses radang yang cukup panjang, yang bahkan yang low grade inflammation, ya, radang yang low grade, yang gradasinya rendah juga, tetap bisa apa namanya, bisa menimbulkan masalah, gitu ya, sehingga antioksidan itu adalah diperlukan di situ. Jadi kalau kita kembali ke ingredients dari SOP maupun SOP Subarashi, dan Usukushi maksud saya, itu produk antioksidannya itu akan sangat membantu. Lalu ditambah yang lain, misalnya ada fruit flow, ada sardine peptide, itu kan sebenarnya memperlancar aliran darah. Biar bagaimanapun seluruh organ tubuh kita ini akan tergantung pada darah. Kalau alirannya nggak bagus, nutrisinya nggak bagus, tentu aja itu akan terpengaruh. Ya. Jadi ke sana kira-kira arahnya. Bukan direct mempengaruhi organ. Karena ini satuannya sama kayak makanan. Sama kayak kita makan nasi. Makan nasi kan bukan hanya buat lambung ya. Makan nasi buat otak kita juga. Tapi kan kita nggak masukin nasi kita di otak. Ya, masukinnya lewat lambung. Ya. Karena itu nutrisi seperti itu. Nutrisi masuk lewat saluran cerna, menyebar ke seluruh tubuh, dan tiap-tiap organ akan merespon sesuai kebutuhannya. Kira-kira gitu. Oke. Oke, itu ya. Semoga ada dari sisi ilmiah dan ada dari sisi awam yang tadi saya jelasin juga. Jadi banyak faktor, nggak selalu kayak ini, laku banget sih kalau misalkan kayak begitu, ada produk kayak begitu ya. Saya nggak bisa punya anak, saya konsumsi Suba 6 box saja, terus saya punya anak. Itu saya udah nggak tahu sih se-booming apa lagi AFC di dunia persilatan ini sih, udah pasti. Kalau misalkan emang beneran bisa begitu, tapi kan aslinya enggak. Aslinya kan kita dari berbagai faktor, dari berbagai macam jalan, ada yang beberapa mungkin harus diperbaiki di bagian mananya. Dan balik lagi, itu semuanya mungkin emang ada jalannya juga dari yang di atas. Jadi selain konsumsi produk juga mungkin banyakin doa juga ya, banyakin ini juga kalau emang mau. Itu juga satu faktor. Yes, itu faktor terkuat justru. Jangan teman-teman cuma mikirin konsumsi apanya doang, tetap harus doanya juga gitu kan kalau emang beneran mau. Oke. Dok, justru setelah minum SOP dan UTSU merasa sakit badannya, lalu dia pakai Durogesic patch untuk mengurangi sakitnya. Oh ya. Saya nggak tahu sih, karena saya kurang setuju kalau misalkan ada yang bilang setelah konsumsi produk, mau apapun itu ya, maksudnya mau produk apapun itu ya, maksudnya nggak cuma produk KFC doang lah, kita bilang misalnya produk yang lain. Terus mungkin dari produk sejenis yang mungkin dari perusahaan lain pun, kalau sampai ada yang bilang saya konsumsi ini tapi malah sakit atau apa kayak begitu, kayak saya rada kurang setuju gimana gitu, karena kita bawa produknya itu ke Indonesia, kita produksi produknya itu, kita nggak yang maksudnya pasti semuanya bahan udah disetujuin BPOM lah, kita nggak usah inilah, maksudnya BPOM itu kan emang udah satu-satunya gerbang di Indonesia untuk masukin produk kan, maksudnya untuk nanti juga mereka akan tes lab apa segala macam kayak begitu, dan pastinya nggak akan ada bahan yang membahayakan dong kalau untuk diperjualbelikan sebenarnya kan. Nah jadi mungkin kalau saran saya ini konsumsi UTSU dan Suba terus merasakan sakit badannya, ada beberapa hal sih. Jadi kayak ada yang mungkin takarannya kebanyakan, mungkin walaupun ini bukan obat, walaupun ini makanan, tapi sama aja kayak kita kebanyakan air. Kita minum air kebanyakan juga kan banyak jeleknya gitu ya. Nggak semua yang kebanyakan kan justru nggak bagus kan, mau apapun itu gitu loh. Betul. Kecuali duit kebanyakan kalau ditabung di bank sih nggak apa-apa. Gitu. Tapi kayaknya nggak pada kebanyakan ya. Iya, itu doang tuh satu di dunia ini, itu doang yang nggak pernah ada orang bilang, duit gue kebanyakan nih, nggak pernah itu. Kayak semuanya kurang ya, manusia emang. Saya juga gitu loh maksudnya. Itu nggak bisa diiniin lah. Jadi
Mungkin ini buat Bu Weni ya, mungkin untuk pakai begini kita perlu tahu dulu mungkin apakah itu ada faktor lainnya, apakah mungkin jadi gini ya, maksudnya saya kasih contoh lagi, ini setiap seminar pasti saya kasih contoh, saya kasih ibaratnya kayak begini. Misalkan saya udah apa ya kita bilang ya, saya misalkan sakit diare, saya diare, tapi diarenya ini udah lama nih, contoh misalkan 1 bulan, amit-amit banget ya, saya 1 bulan diare nih, terus ada di mana waktu cuman 2 hari saya konsumsi suba dan konsumsi utsu, saya bilang, terus malah jadi makin bukan malah jadi makin kayak sama-sama aja, nggak ada pengaruhnya dan nggak ada efeknya apapun itu karena saya udah 2 hari konsumsi. Saya sakitnya aja 1 bulan. Ini kan balik lagi kalau minum obat mungkin iya ya beberapa jam beberapa hari mungkin sembuh. Tapi kalau ini kan kita bukan obat. Saya udah sakit 1 bulan dan saya hanya konsumsi selama baru 2 hari. Saya mau berharap lebih apa sih? Saya mau berubah apa? Apa yang mau saya berubah dari diri saya itu apa? Karena pasti semuanya pakai proses. Saya diare 1 bulan itu artinya kan udah hancur lebur tuh pencernaan saya udah gangguan sana sini gangguan sana sini. Pasti kita butuh waktu yang lebih lama untuk bisa membantu pemulihan gitu loh. Nah, kalau untuk case yang ini SOP dan UTSU terus merasakan sakit di badannya, itu balik lagi apa aja yang dikonsumsi selain SOP dan UTSU. Terus pola hidupnya apa aja yang dilakuin. Kayak misalkan apa aja yang dilakukan. Contoh kayak misalkan harusnya minum air putih 1 hari 1 liter contoh. Tapi saya cuma konsumsi suba dan utsu aja, tapi air putih saya minumnya cuma segelas aqua kecil gitu aja, nggak nyampe 1 liter. Toh itu kan juga salah. Maksudnya itu kan juga salah satu faktor. Jadi kita nggak bisa semerta-merta kayak badan saya tambah sakit nih. Wah, saya habis konsumsi sakit. Wah, ini produknya nggak bener nih. Ini produknya bikin badan saya sakit nih atau apa. Ya, sebenarnya sih kalau teman-teman mau ngomong kayak begitu nggak masalah juga. Cuman kan balik lagi kita harus objektif dalam menilai produk dan kondisi kesehatan ya. Apalagi kondisi kesehatan kan teman-teman yang tahu sendiri lah gitu maksudnya. Dokter Trevino juga kalau misalkan nggak ada data, nggak ada hasil lab, nggak ada apa konsultasi atau apa juga dokter Trevino nggak bisa bantu apa-apa. Cuma akan kasih ini aja ya dok saran general kan, maksudnya karena kan dokter juga nggak pegang datanya seperti apa kan. Betul. Gitu loh. Jadi itu penjelasannya. Oke dok, kalau ada seorang izin bertanya apa dokter, apakah SOP terbuat dari selaput 3 Kalau untuk pertanyaan ini, Bapak nggak apa-apa, Bapak harus ikut LOP rutin. Karena ini ada semuanya sih sebenarnya di slide juga. Dan kalau Bapak bisa gabung ke Zoom ini, harusnya Bapak ada yang kasih link untuk masuk. Harusnya dia juga mengerti apa SOP ini terbuat dari apa gitu kan. Dok, kalau infeksi apapun, konsumsi suba aja apa sama utsu dan punya ketombe yang parah. Wow. Kalau ketombe wah, ya, saya nggak pernah dengar sih, cuman mungkin kalau ada testimoninya bagus sih. Jadi kalau infeksi, oke mungkin pertanyaan gini, saya rangkum, ini dok, saya jabarkan. Apakah subarasi dan utsukusi ini bisa membantu peradangan atau mungkin infeksi dimanapun itu berada, atau hanya beberapa contoh aja? Gimana? Halo? Halo? Ya, maksudnya apakah konsumsi subarasi dan utsu ini bisa membantu infeksi dimanapun itu atau peradangan dimanapun itu? Ataukah hanya beberapa bagian aja gitu loh dok? Kayak khusus, misalkan kayak contoh paru-paru saya aja nih radang, baru bisa kebantu kalau kita ini. Ataukah bisa rata-rata di satu badan ini kalau ada infeksi atau apa? Oh iya, semua dong, semua. Bukan terbatas di satu lokasi tubuh aja, semua ya. Karena itu kan kita ngomong secara umum ya. Sama aja kita ngomong obat misalnya paracetamol gitu. Radangnya di mana aja juga bisa mengurangi nyeri gitu. Sama, ini semua sama. Tapi itu bukan mengurangi nyeri ya. Ini mencegah perusakan lebih lanjut. Gitu ya.
Oke. Jadi dengan kita konsumsi Subarasi, kita ini nggak ada. Makanya kenapa kita rata-rata kalau teman-teman perhatiin apa yang saya bikin setiap hari, apa yang saya share setiap hari gitu ya. Maksudnya teman-teman harusnya bisa perhatiin kalau misalkan dari produk kita khususin untuk yang Suba. Yang Suba ini kita nggak ada kayak ngerucut kemana gitu, penyakit apa gitu ya. Walaupun mungkin emang kita seringnya bikinnya yang tentang sistem kardiovaskular. Cuman nggak ada mengerucut kemana. Rata-rata kita bisa nyambung ke semua gangguan kesehatan yang di tubuh. Karena apa? Karena Subarasi ini kita punya paten regenerasi sel. Satu itu. Dan yang kedua, manusia ini adalah sel. Manusia ini terbuat dari sel semuanya. Ya dong, sel darah putih, sel ini, sel apa, sel pembuluh darah, apa-apa. Semua ada, semua sel. Jadi itu mungkin jawaban yang paling signifikan kenapa bisa, tadi penjelasan dari Dr. Trevino, bisa untuk membantu hampir secara umum, general di tubuh kita gitu ya. Semoga menjawab. Oke. Dok, apakah kalau untuk udah konsumsi produk harus ada, tapi saya misalnya harus konsumsi obat, nggak apa-apa ya dok dicampur, ataukah ada mungkin kalau dari dokter caranya tuh seperti apa kalau mau konsumsi produk kita dan saya juga harus konsumsi obat? Ya, kalau kita beli obat juga jangan dibuang ya, bukan berarti itu mereplace, lagi saling menggantikan. Lalu kalau kita khawatir ada masalah atau apa, kita kasih jeda sekitar setengah jam. Setengah jam itu waktu untuk penyerapan. Dan kalau saya boleh saran sih sebenarnya produk AFC duluan, ya karena itu kan nutrisi ya, jadi lebih langsung diserap ya, baru kemudian setengah jam berikutnya obat. Itu saran saya sih. Oke. Oke, dok saya punya kista ovarium bulan 1 kemarin pasca operasi yang gagal dikarenakan kistanya ada yang nempel di dinding usus. Kemarin saya udah konsumsi 2,5 paket Utsukushi dan Suba, habis 2,5 paket Utsu dan 1 kotak Suba, dan saya udah habis 2,5 paket Utsu dan Suba, habis tuh 1 kotak. Wah, ya pokoknya gitulah ya, konsumsi dua produk itulah dok, maksudnya kombinasi. Dan Ya. sekarang balik lagi konsumsi Utsu dan Suba, itu nggak masalah kan dok? Maksudnya kemarin saya udah konsumsi, udah habis tuh. Terus mungkin jeda dok, nggak libur dulu, nggak konsumsi tuh. Terus sekarang baru balik lagi, mungkin ya pertanyaannya. Karena ini juga kata-katanya kurang, ini saya kurang bisa ngerti. Jadi mungkin gitu, apakah kalau kita liburan dulu konsumsinya, terus kita konsumsi lagi, itu apakah ada perbedaannya? Apakah tetap bisa membantu saya, ataukah enggak harus saya ulang dari awal lagi? Oh, ini kan produk makanan sih, nggak ada istilah baru diulang lagi, kayak obat TBC ya. Kalau telat terus kita ulang lagi nggak ada kayak gitu. Makan aja terus. Boleh Oke, stop, oke. boleh makan lagi, nggak masalah. Terima Oke, kasih, Pak. yes. Jadi kita masuk ke beberapa pertanyaan terakhir ya dok ya. Kak Ya, Angga, Utsukut kapan hadir? Ditunggu saja. Udah lagi ini kok, bentar lagi, tenang aja. Kan dijanjiin sama Niko kapan tuh? Saya lupa tuh dia ngomong kapan. Dia soalnya yang tahu sama Alden, jadi nanti teror Alden aja. Pak, Utsu kapan? Utsu kapan? Oke. Oke, diare. Kalau untuk diare, ini rada rumit nih. Ini pertanyaan terakhir ya, dok. Diare udah 4 hari ini, kotorannya encer, banyak airnya, udah nggak ada seratnya sama sekali. Kadang-kadang lemas, kadang-kadang enggak. Produk EFC mana yang bisa membantu? Sebelumnya di bulan Desember 2021, saya pernah kena stroke pertama. Dan apakah itu dari efek stroke? Diare itu. Dan wah, apa yang harus saya konsumsi dan berapa? Mungkin kalau bisa dilengkapi ya, Ibu Trivena, mungkin bisa dilengkapi ini umurnya berapa, terus udah didiagnosis penyakitnya apa aja, itu lebih membantu, bisa lebih iya. dijawab dengan secara lebih akurat lah gitu loh kalau misalnya ini. Lewat Tapi kalau catering untuk aja dari kali ya. gini gimana dok? Ya kan diare itu paling banyak infeksi ya sebenarnya, minum Utsukushi. Tapi ini kan nggak tahu nih kasusnya benar-benar infeksi apa enggak. Ini data-datanya kan artinya ya kita cuma lihat di chatting ini ya. Kalau mau sih Hmm. chatting ke Catherine kali ya, itu data-datanya dilengkapin, kita bisa dari sana ya menganalisis masalahnya. Kalau ini sih kalau tanya di Aris secara umum, saya akan sarankan Utsukushi. Oke.
Usia 58 tahun, Dok. Ya, nggak terlalu ini sih kena dengan usia sih sebenarnya. Kalau untuk diarenya menurut saya emang benar sih Utsukushi. Itu Utsukushi kan untuk membantu pencernaan ya, kesehatan pencernaan. Tapi kalau mau konsumsi suba, bukan boleh juga konsumsi suba, justru malah harus konsumsi suba. Karena kalau suba ini apalagi ibu ada pernah kena stroke gitu kan. Ya, Wah, itu dengan konsumsi suba lagi kan kita bisa membantu biar udah itu stroke pertama dan terakhir ya kan. Jadi nggak ya. ada yang kedua dan nggak ada yang lain-lain gitu loh. Oke. Oke, semoga itu membantu ya teman-teman. Saya berharap semuanya sih bisa saya bacain, cuman waktu terbatas karena dokter juga masih harus praktek lagi habis ini, sibuk ini walaupun weekend. Namanya kalau pekerja kesehatan emang begitu ya teman-teman. Karena kan kemarin juga minggu lalu juga gitu dok, soalnya dokter Susi Zoom-nya tuh setelah operasi orang. Wah udah ngeri banget saya denger itu. Di dokter-dokter semuanya masih aktif semua yang jadi speaker ya teman-teman. Jadi mohon dimaklumi. Bukan dokter-dokter pensiunan. Semuanya masih aktif, semuanya masih masih bekerja dengan normal, tapi bisa nyelipin kita di tengah kesibukannya untuk bantuin saya bawa seminar ini, jawabin pertanyaan teman-teman juga semuanya. Semoga membantu. Thank you, Dokter Trevino. Sama-sama. Thank you juga buat teman-teman yang udah bisa hadir dan bisa dengar. Teman-teman jangan lupa, saya mau ngingetin aja, mungkin bisa dikasih tahu ke yang lain-lain juga. Hari Senin ini kan biasanya kan Coach Indra, ini hari Senin ini spesial, Niko nih. Niko dia bikin offline, jadi kalau teman-teman ada bisa datang harus ke kantor, biar lebih keren lagi, biar bisa langsung ketemu, biar bisa langsung dengerin, karena dia akan jelasin gimana cara teman-teman nih mulai di AFC lagi nih. Maksudnya apakah saya harus tahu produk? Apakah saya cuma harus tahu bonus? Apakah saya harus konsumsi produknya dulu? Apakah saya hanya ngikutin leader saya aja, ngikutin upline saya aja, atau gimana? Biar saya bisa making duit di sini, saya bisa making income, saya bisa making money, saya bisa jalan di AFC. Ini tuh gimana caranya? Cara main di business networking ini gimana? Saya baru. Senin semuanya dijawab sama Niko, jadi teman-teman jangan lupa hadir di kantor, apalagi ya di kantor jam 7 hari Senin. Kalau bisa teman-teman datang jam 6 juga nggak apa-apa, karena biasanya sih kayak yang teman-teman tahu kan kalau udah mulai offline nih udah rame nih, ntar teman-teman nggak dapet tempat atau kayak gimana malah jadi berdiri kan nggak nyaman atau gimana ya gitu ya. Jadi kalau bisa teman-teman datang pagian juga nggak apa-apa, ngetek tempat duluan gitu kan, baru dari situ kan sebelah kita kantornya mall, baru teman-teman mau makan dulu, mau apa jalan-jalan dulu apa bisa. Jadi itu aja teman-teman untuk hari ini. Thank you buat semuanya. Selamat sore.